Alhamdulillah, alhamdulillah, senantiasa kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sebagaimana Allah enggak pernah putus menganugerahkan nikmat demi nikmat kepada kita, sepatutnya buat kita, sepantasnya buat kita untuk juga tidak pernah putus menganugerahkan kepada Allah yang namanya syukur, memberikan kepada Allah yang namanya syukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan nikmat zahir Allah sempurnakan dengan nikmat batin. Nikmat dunia Allah sempurnakan dengan nikmat akhirat. Nikmat panjang umur, sehat walafiat Allah sempurnakan dengan nikmat taufik, nikmat hidayah, dengan nikmat akhir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah. Semua orang pasti kepingin masuk surga, tapi enggak semua orang masuk surga. Semua orang pasti kepingin masuk surga, tapi kadang-kadang di antara mereka nggak serius di dalam mewujud nyatakan keinginan mereka. Semua orang pasti kepingin masuk surga, tapi nggak semua orang dipilih oleh Allah untuk masuk surga. Karena itu Allah uji kita semuanya dengan kewajiban-kewajiban, dengan ibadah, dengan kefarduan-kefarduan. Apakah kita serius kepingin masuk surga? Kalau serius, pasti apa yang wajib dilakukan, apa yang fardu diistiqomah. Enggak berhenti kalau nggak mati. Mau sholatnya, mau puasanya, mau zakatnya, mau hajinya, dilakoni terus. Enggak berhenti kecuali mati. Maka ketahuilah, dari sekian macam bentuk kewajiban-kewajiban, kefarduan-kefarduan, kewajiban yang paling afdol, kewajiban yang paling utama itu adalah kewajiban sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Maftaradallahu ala khalqihi ahabba ilaihi minas shalah." Tidak ada kefarduan yang Allah wajibkan kepada makhluknya, kepada kita, kecuali yang paling dicintai oleh Allah itu adalah sholat. Lau kana fihi syai'un ahabba ilaihi minas shalah la ta'abbada bihi malaikah. Rasulullah mengatakan kalau seandainya ada selain sholat, ibadah selain sholat, yang mana ibadah tersebut adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah, niscaya Allah perintah malaikat melakukan ibadah tersebut. Kenyataannya, kapan Allah perintah kita puasa, malaikat nggak puasa. Kapan Allah perintah kita zakat, malaikat nggak zakat. Kapan Allah perintah malaikat kita haji, malaikat nggak haji. Tapi ketika Allah perintah kita sholat, Allah malaikat sholat nggak? Sholat. Ada di antara mereka yang berdiri sampai kiamat, ada yang rukuk sampai kiamat, ada yang sujud sampai kiamat, ada yang duduk dalam tahiyatnya mereka sampai kiamat. Ini tanda ketika Allah perintah kita sholat, malaikat juga sholat. Berarti ibadah sholat ini ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti yang lain, ketika Allah perintah Rasulullah SAW untuk melaksanakan kewajiban puasa, zakat, haji, maka Allah cukupkan posisi Jibril sebagai perantara wahyu. Jibril, sampaikan kepada kekasihku Muhammad dan umatnya, wajib atasnya mereka untuk puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jibril, aku wajibkan kepada Muhammad dan umatnya untuk melaksanakan haji. Sampaikan kepada dia, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jibril, sampaikan kepada kekasihku Muhammad dan umatnya, aku wajibkan atas mereka yang namanya ibadah zakat. Wajib atas mereka zakat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah jadikan Jibril sebagai perantara wahyu. Tapi kalau sholat beda. Bukan sampaikan Jibril, tapi jemput Jibril. Jemput kekasihku Muhammad. Tidak ada kewajiban yang Allah fardukan secara langsung kepada Rasulullah SAW kecuali ibadah sholat. Tanpa perantara saja. Langsung antara Allah dan Rasulullah. Antara Allah dan Rasulullah. Nggak ada hajat, nggak ada perantara. Betul-betul
antara Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda. Kalau yang lain Allah manfaatkan posisinya Jibril, tugas dan fungsinya Jibril. Kalau ini enggak. Allah jadikan Jibril sebagai bukan perantara wahyu, tapi pemandu, pembimbing, penuntun bagi Rasulullah SAW ketika beliau Isra dan Mi'raj. Rasulullah SAW ketika Mi'raj, ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ada di Sidratul Muntaha. Allah anugerahkan kepada beliau sekaligus kita sebagai umat beliau 3 hal. Selain yang pertama sholat 5 waktu, Allah anugerahkan yang kedua buat kita adalah 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi sampai akhir surat. 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Kayaknya dalam rotib ada, dalam rotib haddad ada, dalam rotib aptos ada, dalam wirdul latif ada. Karena memang itu surat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung kepada Rasulullah ketika ada di Sidratul Muntaha. Yang ketiga, Allah jamin, Allah berikan jaminan kepada Rasulullah dan kita. Siapapun di antara kita asal mati bawa iman, mati bawa Islam, mati tidak menyekutukan Allah, sebanyak apapun dosa yang kita punya, kita nggak akan selamanya di neraka. Mudah-mudahan kita masuk surga tanpa neraka. Tapi kalau misal ada yang masuk neraka karena banyaknya dosa yang dia punya, asal dia mati bawa iman, mati bawa Islam, tidak pernah menyekutukan Allah, cepat atau lambat dia akan mentas dari neraka. Cepat atau lambat dia akan masuk dalam surga. Lain sama orang kafir, lain sama pelaku kesyirikan, dukun misalnya, percaya sama zodiak misalnya. Hati-hati, itu termasuk kesyirikannya. Kadang-kadang orang nggak ngerti. Itu bisa abadi selamanya di neraka. Tapi selama kita tidak menduakan Allah, tidak menyekutukan Allah, sebanyak apapun dosa yang dia punya, cepat atau lambat dia akan mentas dari neraka masuk dalam surga. Orang itu kalau masuk neraka ada potensi untuk keluar selamat, cepat atau lambat. Tapi orang kalau masuk surga nggak ada resiko keluar dari surga. Ini tanda bahwa rahmat Allah lebih daripada mukanya. Pintu surga itu ada 8, pintu neraka ada 7. Ini tanda juga bahwa rahmatnya Allah lebih daripada murkanya Allah. Baik, itu 3 hal anugerah yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW secara langsung. Rasulullah SAW ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang perlu saya sampaikan begini, jangan kita menganggap bahwa kalimat ya Rasulullah berjumpa dengan Allah itu berarti Allah punya muka. Jangan. Rasulullah ya punya muka, tapi bukan berarti Allah punya muka. Lu katanya berjumpa, ya berjumpa itu bukan berarti harus punya muka. Bukan berarti Allah punya mata. Rasulullah ya punya mata jelas, tapi Allah bukan berarti punya mata. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah SWT. Ada. Ketika kita punya mata, Allah Maha melihat tapi enggak pakai mata seperti matanya kita. Ketika Allah Maha mendengar, bukan berarti Allah itu punya telinga seperti telinganya kita. Enggak tahu. Jangan dibayangkan bagaimana Allah bisa mendengar, bagaimana Allah bisa melihat dan seterusnya. Dan ketika Rasulullah berjumpa dengan Allah ada di Sidratul Muntaha, itu bukan berarti Allah ada di Sidratul Muntaha. Rasulullah di Sidratul Muntaha, tapi bukan berarti Allah ada di Sidratul Muntaha. Karena Allah ketika makhluk butuh kepada tempat, Rasulullah butuh kepada Sidratul Muntaha, butuh kepada Buraq, butuh kepada Jibril, butuh kepada waktu Rasulullah. Maka ketahuilah Allah tidak terikat dengan itu semuanya. Saya mau tanya, Rasulullah ketika Mi'raj malam apa siang? Malam. Tapi bukan berarti Allah itu kalau mau ketemu sama Rasulullah harus malam. Jadi malam, Buraq, Jibril, Sidratul Muntaha itu hanya mengena kepada Rasulullah. Jangan diperlakukan hal yang sama kepada Allah. Lebih Rasulullah ketemu sama Allah, berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha. Lah berarti kan Allah ada di Sidratul Muntaha? Nggak bisa. Tidak bisa kafir orang muslim. Ini yang perlu saya garis bawahi. Saya mau tanya, ini lampu ada di mana nih? Di atas apa di bawah?
di atas. Misal di sini ada baskom, isinya air. Bayangan lampu ada di bawah, tapi hakikatnya lampu ada di mana? Ya sudah. Bukan berarti gara-gara saya ngelihat bayangan lampu ada di bawah, berarti lampu itu di bawah. Rasulullah butuh kepada Sidratul Muntaha dalam perjumpaannya dengan Allah, tapi jangan katakan bahwa Allah ada di Sidratul Muntaha. Nggak bisa. Terus ada di mana? Bukan urusannya kita. Kita nggak ditanya itu nanti dikubur. Allah ada di mana yuk? Di atas atau di bawah? Nggak ditanya, nggak perlu. Nggak perlu. Jelas nih ya. Nah, Rasulullah ketika berjumpa dengan Allah itu merasakan kenikmatan yang luar biasa. Jelas, ketemu sama Allah nggak nikmat gimana? Kita ketemu Rasulullah aja senang. Gimana kalau ketemu sama Allah Subhanahu Wa Taala? Nikmat. Rasanya Rasulullah nggak mau turun. Betah kerasan Rasulullah. Allah bilang sebagai penghibur bagi Rasulullah, wahai Muhammad kekasihku, ketahuilah kenikmatan yang kamu rasakan sekarang bisa kamu dapati lagi nanti kalau kamu di atas dunia asal kamu sholat. Kenikmatan yang sama saat ini kamu rasakan bisa kamu rasakan lagi kalau kamu sholat. Makanya Rasulullah paling senang sama sholat. Kenapa? Beliau bisa merasakan untuk kesekian kalinya kenikmatan yang sama ketika beliau mi'raj, ketika beliau berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas ini. Makanya Rasulullah bilang apa? Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Allah jadikan penghibur lara bagiku adalah sholat. Rasulullah itu kalau sumpah sholat, kalau kita sholat malah sumpah. Ojo maneh sholat ke rumah dan sumpah wong model iki. Berbeken nang rumah dan ciri nomor. Memang azan kayak berbeken. Memang azan berbeken. Cek notan, wong azan banter-banteran nek harus sing tang diciri nomane. Ya tambah kotong masjid. Rasulullah kalau sumpah panggil Bilal, arihna biha ya Bilal. Bilal, buat aku seneng dengan yang namanya sholat. Artinya isyarat dari Nabi untuk azan, Bilal azan. Lu Nabi bisa bilang Bilal azan, selesai. Nabi tadi nggak bilang begitu. Bilal, buat aku seneng dengan yang namanya sholat. Bilal faham. Oh, maksudnya adalah azan. Tapi Nabi juga bilang azan, Bilal buat aku seneng karena memang pelipur lara, penghening mata buat Rasulullah adalah sholat. Dan orang yang beriman, kan kita nggak mungkin ya mi'raj sebagaimana Rasulullah mi'raj, nggak mungkin. Tapi sholat itu mi'rajul mu'min kata Nabi SAW. Orang yang beriman itu sholat bagi mereka adalah mi'raj. As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Artinya dia bisa mendapatkan sedikit atau cipratan kenikmatan perjumpaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam sholatnya. Asal mu'min, asal dia punya iman yang kuat, maka dia akan bisa merasakan manisnya iman, manisnya ibadah, manisnya sholat. Kerasan dia sholat, betah kapan dia sholat. Iya. Penting buat kita ketika hidup di atas dunia ini menjadi orang yang soleh. Penting buat kita ketika kita hidup sekarang di muka bumi jadi orang soleh. Apa enaknya jadi orang soleh? Banyak. Salah satu enaknya jadi orang soleh kita didoakan langsung oleh Rasulullah di hadapan Allah. Ada di Sidratul Muntaha. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu doa antara Rasulullah langsung dengan Allah. Langsung dengan Allah. Enggak ada perantara. Jadi kita didoakan oleh Rasulullah persis di hadapan Allah SWT. Cuman jangan dibayangkan bagaimana kedekatan. Makanya termasuk rahasia yang paling rahasia dalam Islam, di antaranya adalah bagaimana gambaran hakikat, bagaimana gambaran sebetulnya perjumpaan antara Allah dengan Rasulullah. Kita nggak tahu. Yang paling tahu ya Allah dan Rasulullah sendiri. Hakikatnya bagaimana? Itu rahasia paling rahasia. Termasuk rahasia paling rahasia dalam Islam. Banyak rahasia paling rahasia dalam Islam itu banyak. Seperti apa? Bagaimana Allah, di mana Allah dan seterusnya. Itu rahasia paling rahasia. Gambarannya surga, gambarannya neraka, nikmat kubur, sisa kubur, rahasia. Nggak tahu. Pernah mata memandang? Pernah telinga mendengar? Pernah.
Itu hanya gambaran-gambaran saja, pendekatan-pendekatan. Tapi kenyataannya, realitanya nggak tahu. Termasuk di antara rahasia, paling rahasia dalam Islam, gambaran nyata antara Allah dengan Rasulullah ketemu. Gimana itu? Siapa ulama yang bisa menafsirkan itu? Nggak berani. Kenapa? Ini rahasia, paling rahasia. Nggak ada yang tahu kecuali Allah dan Rasulullah. Maka beruntunglah kita ketika kita jadi orang soleh di muka bumi. Belum kita lahir sudah didoakan oleh Rasulullah di hadapan Allah langsung di Sidratul Muntaha, tanpa perantara, langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Salat paling afdalnya ibadah. Kenapa? Di antaranya sahabat tidak berfatwa, tidak berpendapat. Orang yang enggak puasa kafir enggak, orang yang enggak zakat kafir enggak, orang yang enggak haji kafir enggak. Tapi banyak sahabat yang berfatwa, orang yang enggak sholat kafir. Ini penting untuk kita tahu, walaupun bukan untuk difatwakan. Jelas ya? Penting untuk kita tahu. Biar apa? Kalau pas datang malas, ngantuk, sumpek, capek, payah, sibuk urusan dunia, merasa sholat gampang wis. Ingat, sahabat banyak bilang kafir buat diri kita, bukan kafir, bukan. Bukan untuk difatwakan, tapi sebagai peringatan buat kita pribadi atau keluarga kita minimal. Hati. Bukan nggak puasa, nggak haji, nggak zakat, nggak sholat yang dikatakan kafir sama sahabat. Bib, sahabat siapa saja disebutkan dalam kitab apa? Oleh siapa? Dalam kitab Arba' Rasail As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Beliau menyebutkan beberapa nama para sahabat yang berfatwa orang yang nggak sholat hukumnya kafir. Sengaja nggak sholat, nggak ada udzur kafir. Siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Wah, ayo begitu. Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Sayyidina Abu Hurairah. Ini sahabat-sahabat top. Kita dengar nih, sering kenal namanya walaupun nggak pernah ketemu orangnya. Saking topnya sahabat. Padahal jarak kita 14 abad sama mereka. Sayyidina Mu'adz bin Jabal, Jabir bin Abdullah, dan banyak sahabat yang lain yang berfatwa enggak sholat hukumnya kafir. Ingat, yang perlu kita garis bawahi, ini bukan untuk difatwakan, tapi untuk peringatan kita sendiri. Penting untuk kita tahu. Jadi kalau pas datang masanya kita ogah sama yang namanya sholat, engkau wis gampang, akeh langganan teko, sibuk. Tidak tinggal sholat melayu langganan nih. Hati lo. Sayyidina Umar mengatakan kafir lo. Buat kita, bukan buat orang lain. Buat kita, hati lo. Sayyidina Umar bilang kafir lo. Paham ya? Berani ngomong Sayyidina Umar apa? Sayyidina Umar ini salah dalam berfatwa. Silahkan urusannya sampai sampai Sayyidina Umar di akhirat. Wah, Sayyidina Umar. Weh, lek Pak, ngawur apa? Istri Umar yang ngomong. Pernah diceritakan ada beberapa rombongan pembesar Quraisy datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengenalkan diri kepada Rasulullah. Mereka kafir semuanya. Datang kepada Rasulullah, Muhammad, kami ini pembesar Quraisy. Kami punya keluarga, anak dan istri. Kami punya umat di kampung. Ini dari suku A, ini dari suku B, ini dari suku C, sebut saja. Kami siap, keluarga kami siap, masanya kami, umatnya kami juga siap ikut agama kami. Tapi satu syarat. Apa? Kami nggak mau sholat. Jangan wajibkan bagi kami yang namanya sholat. Ditolak mentah-mentah sama. Nggak pakai dilobi dulu kek, dinasehati dulu kek, didoakan dulu kek, diajak mikir dulu kek. Nggak, langsung ditolak mentah-mentah. La khaira fi dinin la ruku'afi. Nggak ada baiknya suatu agama yang nggak ada rukuknya. Loh, kami ini pembesar Quraisy, nggak ngurus, nggak dalam sholat, sombong. Bahkan orang yang nggak mau sholat lebih sombong daripada iblis. Kenapa? Kalau iblis nggak mau sujud kepada Nabi Adam, orang yang nggak mau sholat itu nggak mau sujud kepada Tuhannya Nabi Adam. Lebih sombong, lebih fatal. Musibah yang menimpa orang yang nggak sholat itu lebih besar daripada musibah yang menimpa iblis. Iblis itu kalau seandainya Allah perintah sujud kepada Allah, sujud itu iblis. Iman iblis itu cuma sombong kepada makhluk. Nah, kalau sombong kepada makhluk itu fatal. Gimana kalau makhluk sombong kepada Allah Subhanahu wa taala? Datang rombongan Quraisy merasa mereka adalah tokoh, nggak mau sholat, tolak. Setelah kemudian hari
datang seorang pemuda sendirian, bukan siapa-siapa dan nggak punya siapa-siapa, datang kepada Rasulullah. Belum iman saat itu. Dia bilang, Muhammad, aku siap ikut agama kamu. Asal syaratnya satu, jangan haramkan atasku yang namanya zina. Aku siap ikut agama kamu, tapi halalkan buatku yang namanya zina. Sama Nabi dilobi, dinasehati, didoakan, diajak mikir. Diajak mikir sama Nabi. Apa kata Nabi? Pemuda, sita. Kira-kira kalau ibunya kamu dizinai orang, anak perempuannya kamu dizinai orang, adik perempuannya kamu dizinai orang, anak perempuannya kamu dizinai orang, ridho nggak? Ya enggak Muhammad. Ya ketahuilah selama ini kamu zina bisa jadi sama ibunya orang, atau anak perempuannya orang, atau istrinya orang, atau adik perempuannya orang. Kalau kamu nggak mau digituin ya jangan begitu. Diajak mikir sama Nabi, dilobi, dinasihati, kemudian didoakan, diusap dadanya ini anak muda. Subhanallah, doanya Nabi langsung hilang pikiran kotornya, nafsunya, syahwatnya langsung reda, jinak, langsung udkhulu fis silmi kafah, masuk Islam secara total tanpa syarat. Beda kan? Respon Nabi kan beda. Tadi pembesar Quraisy ditolak, nggak mau sholat, tolak. Tapi karena ini anak muda, karena syahwat. Kalau orang nggak mau sholat karena sombong, tapi orang kalau maksiat zina itu karena syahwat. Orang kalau maksiat gara-gara zina masih ada harapan untuk tobat. Kenapa? Karena dia nggak menolak kebenaran. Masih bisa diajak mikir, nasihatnya masih bisa. Kenapa? Dari syahwatnya. Tapi orang yang nggak mau sholat itu sombong, bahkan lebih sombong daripada iblis. Orang yang namanya sombong itu ada dua, ghamtun nas wa batarul haq. Yang pertama meremehkan orang, yang kedua menolak kebenaran. Roh bener, gak gelem. Iblis itu tahu wajib loh sujud sama Nabi Adam, itu tahu. Mau siapa Adam, siapa iblis, tercipta dari mana, tercipta dari apa, kapan, kapan Adam ini iblis dari mana, mulai kapan ibadah, 80.000 tahun ibadah, kok tahu-tahu tercipta Adam aku sujud. Mau menolak kebenaran. Pernah iblis datang kepada Nabi Musa. Musa, tanya sama Allah, kira-kira aku nih iblis kalau mau tobat diterima nggak sama? Tanya Nabi Musa. Ya Allah, engkau maha tahu apa yang ditanyakan sama iblis. Kira-kira kalau dia mau tobat, engkau terima nggak ya Allah? Aku terima. Tapi namanya tobat itu menyudahi kemaksiatan. Maksudnya gimana ya Rabb? Bilang Musa sama iblis ya, kalau mau aku terima tobatnya, syaratnya satu, datang ke makamnya Adam, cari makamnya Adam, sujud, mari tak ampuni dosa ini, mari wis. Pikirnya Nabi Musa seneng dia iblis dengerin. Oh jadi ini tobat toh, kan itu. Berarti siap berubah. Namanya orang tobat siap berubah. Iblis kabar gembira bukan? Allah terima tobatnya, musuh iya. Cuman syaratnya satu, sudahi kemaksiatanmu. Bingung iblis, maksiat yang di, wah kayak maksiat ini. Maksiat yang mana yang harus aku selesaikan, yang harus aku sudahi? Kamu cari makamnya Adam, sujud. Apa? Oh, rib gak dalam sujud. Kok wis dikubur katanya sujud? Enggak. Lihat, menolak kebenaran. Orang sombong menolak kebenaran. Ini iblis. Orang yang nggak mau sholat itu lebih parah daripada iblis. Sorok. Orang kalau nggak mau sholat berat untuk dinasehati. Tapi kalau dia masih mau sholat aja, masih besar harapan. Nabi Adam makan buah kuldi, maksiat karena syahwat. Tobat gak Nabi Adam? Tobat. Diterima gak tobat oleh Allah? Diterima. Fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Iblis maksiat karena sombong, tobat iblis. Enggak, gara-gara sombong. Jelasin ya. Paham ya? Ini penting untuk saya sampaikan. Kenapa? Karena banyak orang sekarang ini meremehkan yang namanya sholat. Satu hal lagi yang ingin saya sampaikan. Dalam pandangan fikih, seorang laki-laki atau perempuan muslim lebih afdol bagi dirinya menikah dengan lawan jenis dari kalangan Yahudi atau Nasrani. Tapi Yahudi yang berpegang teguh dengan Taurat yang asli, Nasrani yang berpegang teguh dengan Injil yang asli. Kalau sekarang yang nggak ada. Kalau sekarang yang nggak ada. Tapi misal dalam fikih dibahas. Kalau sekarang ada, dulu ada yang berpegang teguh kepada Injil yang asli, Taurat yang asli, ada dulu. Kalau sekarang nggak ada.
Ini bukan berarti menikah beda agama halal ya. Loh, Yahudi bid, Nasrani bid, bukan berpegang teguh dengan Taurat dan Injil yang asli, menyimpang semuanya. Injil yang asli nggak bilang Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Beda sudah, bukan berarti oh jarinya Habib Fahmi antemnya ada. Beda agama yang sekarang nggak bisa. Dan itu khusus untuk Yahudi Nasrani dalam pembahasan ini. Laki-laki perempuan muslim lebih afdal mana sih? Menikah dengan Yahudi Nasrani dengan syarat yang ketat tadi itu, atau menikah dengan sesama muslim tapi meninggalkan sholat? Lebih afdal menikah dengan Yahudi Nasrani tapi dengan syarat yang ketat. Apa itu? Berpegang teguh kepada Taurat dan Injil yang asli. Sekarang nggak mau. Kalau misalnya ada, lebih afdal. Lu kok bisa? 4 mazhab mengatakan sah. 4 mazhab mengatakan sah. Dalam pembahasan fikih dibahas. Tapi kalau seorang laki perempuan menikah dengan laki perempuan muslim tapi ninggalin sholat, Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat rusak nikah, terjadi hubungan baru setelah itu adalah zina, punya anak-anaknya anak haram. Oh, berat enggak? Berat enggak? Fatal enggak? Sholat soal bukan masalah puasa, zakat, haji yang dibahas ini, tapi sholat. Karena memang sholat ini penting. Makanya kalau salah dalam sholat fatal hukumnya. Bahaya betul orang yang nggak sholat. Bahaya betul orang yang nggak sholat. Ini penting untuk kita tahu walaupun tidak untuk kita fatwakan. Kenapa? Mazhabnya kita bukan mazhab Hambali. Mazhabnya kita adalah mazhab Syafi'i. Jelas ya. Tapi 4 mazhab mengatakan sah. Yahudi Nasrani tadi dengan syarat-syarat yang ketat tadi. Tapi kalau ini baru 3 mazhab mengatakan sah. Mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan nggak sah, bahkan rusak nikahnya. Apalagi zaman sekarang nggak sing lanang nggak sing wedok padha gak sholat. Terus sudah jadi hubungan badan saat ini. Terus duwe anak. Untung urip di Indonesia. Coba urip satu daerah yang justru mazhabnya Hambali, murtad urusan ini. Di daerah itu anaknya anak haram, hubungan badan, hubungan zina. Ayo. Mungkin kalau saya ngomong seperti jangan radikal. Berarti Imam Ahmad bin Hanbal radikal. Sahabat berarti radikal apa? Buyarnya pengajian ini. Bukan begitu. Ini penting untuk kita tahu tapi tidak untuk difatwakan. Loh, apa perlunya? Apa pentingnya? Untuk kita dan keluarga kita. Sholat itu cuma main-main, cuma ngawur-ngawur. Itu yang maksud. Ini yang saya maksud penting untuk kita tahu. Bukan berarti saya fatwa, tapi betul-betul jadi doktrin dalam benak kita. Oh, urusan sholat wis wong gak sholat itu ngawur pol. Ya memang iya. Bahaya. Ya. Kemudian dikatakan bahwa sholat itu paling afdalnya ibadah. Kenapa? Karena yang pertama kali dihisab adalah sholat. Bukan puasa, bukan zakat, bukan haji. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Kadang-kadang ada orang enggak sholat, haji. Boleh aku cek itu dari mana biaya hajinya? Halal. Kok iso enggak sholat kemudian haji? Ada orang enggak sholat, tapi Ramadan poso. Saya kepingin tahu full lah poso. Gak sholat iso poso full. Pinderu endi wong? Ada orang enggak sholat tapi zakat, percuma puasanya, percuma zakatnya, percuma hajinya. Kenapa? Yang pertama kali ditanya bukan puasa, zakat, haji, sholat. Sholat enggak, puasa, zakat, haji enggak direken sampai Gusti Pangeran. Dua. Sebagaimana sebaliknya, kalau kita ini sholatnya bagus, otomatis puasanya, zakatnya, hajinya bagus. Kalau sholatnya bagus, enggak ditanya puasanya kita, zakatnya kita, hajinya kita, harus pasti habis. Tapi kalau sudah sholatnya bolong, sholat ini ibarat wadah. Sementara puasa, zakat, haji dan ibadah yang lain seperti isinya. Ono wadai kalau isinya yo enggak, namanya enggak bawa bekal. Ada isi enggak ada wadahnya, dibawa pakai apa? Dua-duanya penting. Tapi saking pentingnya sholat, yang pertama kali Allah hisab, Allah tanya adalah sholat. Jadi kalau ada orang enggak sholat, puasa, zakat, haji, percuma. Ya wis lek ngono gak puasa, gak zakat, gak haji pisan sakarepmu. Mari wis.
Bukan begitu seharusnya. Yo sholat atau sapi puasa zakat itu sapi kayak sholat itu sholat toh. Mari kok ngabul. Gak sholat tuh percuma aja ini. Sing ngomong percuma kudu aku, sing duwe surga neraka kudu aku. Nabi yang bilang, nabi dari Allah, mari. Jadi tidak sampean puri, ojo puri nang aku, puri nang Gusti Pangeran. Gak sholat tau, gak poso wis bisa karepe. Urip-uripe sampean, akhirat iku akhirate sampean, sing ditimbang yo sampean, rugine sampean itu rugiku, untungi sampean itu untungku. Sampean mlebu surga aku gur mesti mlebu surga, sampean mlebu neraka aku gur mesti mlebu neraka. Saya cuma ngasih tahu. Mari wis. Nggih. Pengku-pengkuan, Pak. Sama orang zaman sekarang itu pengku-pengkuan. Ya kudu pengkuan mbek salah ya kini pengkuan mbek bener deh, mari. Kan begitu. Nah, satu-satunya ibadah yang dikatakan tanha anil fahsya wal munkar, salat, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji. Saya pernah diundang berapa tahun yang lalu acara Isra Mi'raj. Satu musola penuh yang hadir banyak, laki perempuan penuh. Takmirnya bilang, "Bib, alhamdulillah musola ini Bib 5 waktu berjamaah penuh banyak yang hadir. Tapi enggak imamnya, enggak jamaahnya. Kalau sore sabung ayam. Tapi lek maghrib sholat bareng Bib kan Bib. Lah aku ra atine bingung Bib. Mau negur iki sholat. Tapi yo sabung ayam. Lah iya Bib. Katanya inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Lah kok ngene Bib? Waduh, tolong Bib dibahas Bib kon. Mulai karek jeneng iki wis. Bahas sholat kok sabun ayam kan tulang tinggal lama itu namanya. Alam jihad teman-teman albino. Ya saya sampaikan mau ya apa? Mosok mundur wedi ngono. Ya wedi ya sini. Cuman ya gak apa-apa wis mati surga ngono. Nih. Saya sampaikan sholat enggak semua sholat yang dikatakan tanha anil fahsya wal munkar. Sholat yang bagaimana dulu? Makanya Allah berfirman innas sholata, ada alif lamnya di situ. Sholat yang tertentu, sholat yang spesifik. Bukan inna sholatan. Kalau sholatan itu namanya nakiro, umum. Bagaimanapun kamu sholat, pasti tanha anil fahsya wal munkar. Kalau inna sholatan, ini kalau santri tahu secara hukum nahwu. Tapi karena Allah berfirman inna sholata, enggak semua sholat tanha anil fahsya wal munkar. Sholat yang gimana dulu? Sholat yang hadir hatinya, tumakninah, khusyuk, diterima, manfaat. Itu. Makanya Pak, saya sampaikan waktu ceramah. Makanya kadang-kadang Pak, ada kampung itu Pak, sholat Pak, masya Allah, imamnya jamaah itu, masya Allah penuh Pak, masjidnya penuh. Cuma lek bengi mabuk, kan ngomong sabun ayam lek sore ya. Ya mulai kayak jeneng itu mau. Ya kan semuanya pakai cara. Mereka kan pasti nyambung, paham? Ada Pak satu kampung, bukan di sini Pak. Kan betul bukan di sini. Ini sabung ayam. Ono kampung, imamnya sak jamaah sembahyang, tapi lek bagi mabuk. Ada. Lu kok iso ya? Karena tidak semua sholat dikatakan tanha al-fahsya wal munkar. Yang kedua, saya katakan dalam ceramah itu, tapi begini Pak. Selagi kita ini sholat, peluang kita husnul khotimah sama resiko su'ul khotimah luwih gede peluang husnul khotimah ini. Tapi tetap ono resiko nih. Bukan tek resiko nih, ono tetap masih tipis. Lho kok iso? Ada cerita, ada satu sahabat 5 waktu berjamaah sama Nabi. Tapi kalau malam mabuk, minum khamar. Sahabat yang lain madul, gimana ya Rasul fulan 5 waktu berjamaah sama Anda, tapi kalau malam minum khamar. Apa kata Nabi? Sholatnya suatu saat akan membuat dia tercegah daripada minum khamarnya dia. Setelah itu dia tobat, mungkin setelah itu dia minum. Tepat, temenan. Oh, ucapannya Nabi ya tepat jelas. Wajib iman kita sama ucapannya Nabi. Subhanallah. Jadi yang ingin saya sampaikan sebanyak, bukan berarti gara-gara sholat minum khamar halal loh. Jadi pikiranmu nang dindir ya. Pokok sholat mabuk gak apa-apa. Iki loh. Bukan begitu. Selagi kita sholat, sebanyak apapun yang dosa yang kita lakukan, peluang husnul khotimah itu masih besar daripada resiko husnul khotimah. Tapi tetap ono resiko nih. Masih, ayo saya mau tanya, jatuh dari lantai atas, lantai ke sini, akeh selamatnya apa gak selamatnya? Akeh selamatnya, kan begitu, gelem tiba.
Wis, tetap ada resiko. Kan begitu. Jatuh dari sini ke sini. Insya Allah sih. Ya paling kuklek ngono tok. Iya, tapi kan sopo gak mati kan. Kosok ngobat. Lugur tiba ya iya. Tetap ada resikonya. Tapi peluang husnul khotimahnya lebih besar. Ketimbang ada orang enggak sholat tapi puasa ya, zakat ya, haji ya. Maksiat iya, resiko suul khotimah lebih gede timbangane potensi husnul khotimahnya. Kenapa? Sholat. Yang penting itu sholat. Imam Haddad Sahih Ratib mengatakan apa? Mimma yurithu su'al khatimati tarkus sholat. Termasuk paling besarnya penyebab orang itu mati suul khotimah meninggalkan sholat. Berarti kalau kita balik, termasuk penyebab orang itu mati husnul khotimah adalah melaksanakan sholat. Kan begitu? Jelas ya? Saya tambahi sedikit. Nah, karena itu jangan pernah kita ini meninggalkan sholat. Saya kasih gambaran. Jenengan setiap orang tak kasih uang 100 juta. 100 juta. Setiap orang. Contoh. Ya, cuma anak menang. 100. Wes 20-30 tahun lagi enggak tak kayak mana. Mari, pisan itu tok 100 juta. Setelah 20 tahun, 30 tahun saya telepon jenengan, Pak, Bu, saya punya hajatan. Mbok tolong ngono kok. Kira-kira jenengan berangkat enggak? Berangkat enggak? Iki 20 tahun, 30 tahun mulai ngasih saya 100 juta tanpa keringetan ya. Gratis. Saya dijalui tolong, Habib Fahmi duwe hajatan, enggak mudah, enggak duwe raya. Enggak duwe isi, enggak tahu terima kasih. Lek perlu sampean infusan budal. Kenapa? 20 tahun, 30 tahun yang lalu dulu. Saya mau tanya, Allah ngasih nikmat kepada kita terakhir kapan? Gak ada terakhirnya. Setiap detik yang berlalu nikmat, gak ada terakhirnya. Lah kalau saya kan contoh tadi 20 tahun, 30 tahun yang lalu terakhir ngasih uang 1 juta nari wis gak ketemu maneh. Tapi saya minta tolong jangan berangkat. Banyak manusia sekarang berterima kasih sama manusia hebat, berterima kasih sama Allah kurang. Sebutkan 1 detik yang di detik itu kita kosong dari nikmatnya Allah. Ada 1 detik yang saat itu kita nggak dapat nikmatnya Allah. Ada. Sebutkan apa yang kita punya yang itu bukan dari Allah. Ada. Semua yang kita punya dari Allah SWT. Setiap detiknya. Lah mau dikongkon sholat itu tak rakaat nggak gelap. Lah mengandung kebacut. Misal Allah kasih nikmat kepada kita kan banyak. Berarti kita punya utang sama Allah ini banyak. Kira-kira kita sujud sampai sujud, rukuk sampai bungkuk, ngadeg dalam sholat sampai mati. Kira-kira utangnya kita sampai sama Allah lunas? Utang sama orang tua aja nggak bisa lunas. Utang sama guru nggak bisa lunas, utang sama Nabi Muhammad nggak bisa lunas, apalagi utang sama Allah Tuhan kita nggak bisa lunas. Saya mau tanya, Allah perintah kita rukuk sampai bungkuk, sujud sampai benjut, ngadeg sampai mati? Enggak. Utangnya kita sekalipun benjut, sujud sampai benjut, rukuk sampai bungkuk, ngadeg sampai mati nggak lunas, tapi itu 17 rakaat itu dianggap lunas dikasih surga. Lah kok gak sholat, kok gak kebacut? Utang nggak lunas, tapi dianggap lunas sama Allah. Lalu alhamdulillah nggak cukup di situ, dikasih dalam surga. Gak belum sholat, nikmat tetap di sini ya. Utang ini nikmat gak bakal kesaut, tapi dianggap kesaut, kayak syukur gak gelem. Ya kenemenan. Padahal saya sholat, sholat nggak jamin kaya. Saya punya temen dia nggak sholat sugi. Gampang jawabanku. Tiruan aja sholat, pintu sugi apa kawan? Selesai. Teman saya dia nggak sholat, kaya. Iya, tiruan aja sholat. Sugi apa gak? Pintu. Nah kalau nggak sholat jamin kaya, ya mending lah nggak sholat sih mending. Memang dia niat jual surga untuk dunia. Ojo salah wis gak sholat melarang pancet. Jawaban saya, aku duwe tonggo kafe. Ojo maneh kancamu gak sholat, tonggoku kafe luwih sugih dibanding kancamu ayo kafir bisa.
Mana? Sholat itu bukan jamin kaya, tapi ngasih kepada kita sesuatu yang lebih penting daripada kaya. Apa itu? Sakinah, mawaddah, warahmah. Keturunan yang soleh-solehah. Surga, sugi-sugi ini uang ono nuli. Isi rekeningnya orang kaya-kayanya dia ada nolnya. Tapi kalau sakinah, mawaddah, warahmah ono nuli. Nggak ada batasnya. Ini yang dikasih oleh Allah dari sholat kita, ini bukan kaya. Kalau kaya kafir nggak kaya. Tapi kalau sakinah, mawaddah, warahmah, umur, manfaat, barokah, surga, itu orang kafir nggak dikasih. Kita yang dikasih asal sholat. Bang, aku lihat sholat dipecat oleh bos gue. Saat dulu kon dipecat, betul, mari. Lebih terhormat mana? Keluar apa dipecat? Ya wes, betul. Gak mangan anak bojoku cari itu sopo gak mangan. Aku duwe kanca kerja dilarang sholat metu mangan. Anak sekolah, anak yo sekolah kok be. Jare sopo gak mangan? Bosku kene guru mesti mangan. Kok katin mangani kon? Bosku kene guru mesti mangan. Kok katin mangani kon gitu lho. Misale kabeh bos saya entek. Kena gempa, kebakaran. Entek. Ayo, ojo maneh nangani kon mangan dhewe gak iso bos. Kok bingung, gak mangan aku beb. Lah kamu sebelum kerja sama bosmu gak mangan. Ayo, cek ndeke lah nih. Terlalu pendek orang. Wah parah orang gak sholat. Ada lagi, dalil kadang-kadang gak sholat. Beb, saya mau tanya beb, orang sholat tuh pasti masuk surga gak? Ya gak tahu. Ya nggak tahu, surga bukan miliknya saya. Kalau surga miliknya saya jamin. Sholat toh surga kok, mari. Tapi karena surga bukan miliknya saya, ya nggak tahu. Ya buat apa, Beb? Nanti ngeletek. Saya sholat soro-soro mlebu neraka. Sik tak utangmu durung lunas kok jalan surga ya, Beb. Kamu ini punya utang sama Allah. Kok sih bingung? Aku ge opo sholat? Lek ternyata masuk neraka. Lu sih tak kok ini diutang, tapi mesti ngira kok jalur surga yo. Sampean punya utang sama 100 juta, bayar dulu jalur bonus. Saya enggak. Gak gregetan enggak mau jalur gitu. Bayar dorong ke sahur enggak, lunas enggak jalur bonus. Sama, kamu punya utang sama Allah, ojo bingung surga. Sahuran utang semua. Seharusnya kamu yang ngasih bonus sama Allah, bukan Allah ngasih bonus sama kamu. Lah iya, buat apa saya sholat kalau ternyata saya masuk neraka, nggak jamin. Saya mau tanya, awakmu kerja nggak? Kerja, yakin sugi? Enggak, apa kerja? Saya usah kerja. Kok kadung das tadi sikil tadi das melarat dong. Awan tadi bengi begitu melarat. Males soalnya itu rotok di omah. Wis. Lek lakar marat karuan wis gak kerja apa-apa jane. Engko ngredek kerja getu soro rekoso pancet marat. Cuk kerja gak iso. Lah ya urusan kerja cerdas awakmu. Urusan salat ya opo jadi. Tak balik ngono tok mari. Iya, kan begitu orang sekarang. Urusan dunia cerdas. Beb sing kerja itu mesti sugih, gak kerja maneh. Padha sing salat itu mesti busur kok gak salat bisa. Pernah saya ketemu satu teman lama, terakhir nih ya penutup. Saya tanya, ayo, ditanya kabar segala macam. Intinya, saya tanya sama dia, yo kok sholat awak, setengah noyib, insya Allah barokah doa jenengan, saya dapat hidayah, saya sholat. Saya tunggu, gampang kesini tunggu. Mek syaratnya siji, oh bagus, mulai mana ojo kerja, tak tunggu apa untuk mangan apa gak nih. Wis ra turun ya wis mulai meneh ojo metu kok ndek motok di omah tak tunggu ora rabi kok gak yo kae iso yo sam yo kae iso cuduk goleki mangan goleki lah kok hidayah kok enteni yo kabeh kae iso kondo donga tok kon kepengin sugih gak kondo donga tok kon kepengin rabi ya gak kondo donga tok yo rekoso yo usaha upaya ikhtiar. Lah kepengin selamat tungakno itu cuma usaha biasa. Mudah-mudahan kamu dapat rezeki kok dekem di omah ya kali ren.
mudah-mudahan bulan ini menikah dekem main doa kalau sing kenal rom nggak bisa, kamu usaha juga. Ini iblis ini. Iya. Orang kalau nggak hadir pengajian nggak tahu kalau dia tertipu sama iblis. Sampai kadang-kadang enak mah ngerokok ketemu artis. Aduh, artis itu ganteng aja model yo sekarang menurut elek kabeh. Ya tidak surga kan artis. Artis topat kan bisa. Wong elek-elek ing dunya kapan surga ganteng-ganteng ayu-ayu. Ganteng-ganteng wong ayah kuning wong kapan surga elek kabeh. Wah enak mah rokok ketemu artis PN gosong kabeh bisa. Kebacut, gak sholat nih. Ini mau gak sholat, yang ini gak bisa. Ayo jenengan sama saya, gandengan sopo. Ayo, gandengan saya kan. Ini yang bikin saya iri. Kok dia suka kotak potong gandengnya kan? Kotak pegel lah. Enak, dia dunia gandengan aku. Kapan aku suruh kok ganteng gak ada. Enak sampai aku podo aja dunia akhirat ganteng. Alhasil kadang-kadang kita ketemu sama orang yang cara berpikirnya pendek karena dia mengadakan logika. Coba dia nurut sama syariat enak dunia enak akhirat. Mudah-mudahan Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Mudah-mudahan Allah jadikan kita, keluarga kita, anak cucu, keturunan kita semuanya ahli salat. Kumpul di dunia, kumpul di surga. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina ma'al kutri untha wa dzakar. Rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama wa rasulil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahda bil khair fa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa abirra bir ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulan manun waghfir wastur anta akramu man satar wa salatullahi taqshal mustafa man bil haqqi da'an wal wafa bi kitabin fihi lin nas shifa wa 'ala al ali kiram syurafa wa 'ala sahbi masabihil quran. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman nusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna min khalafa amraka wa 'asab wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah.